Halo teman-teman, kita mau nyari ular buat pakan king cobra kesayangan Babang ya. Ini nggak terlalu jauh dari rumah, ini rumah. Jadi kita hunting belakang rumah aja, karena di sini tuh masih banyak teman-teman. Kayak bang saya ular-ular lokalan ya, kayak koros, kopi, ataupun ular sapi dan lain-lain lah. Pokoknya kita mau nyari pakan di sini teman-teman. Alhamdulillah kemarin juga kan ini rumah belum terlalu lama ya teman-teman. Jadi dapat rumah kebetulan dekat perkebunan juga. Jadi bisa sambil hunting gitu teman-teman. Oke, ikutin terus teman-teman. Ini nggak terlalu jauh juga sama persawahan teman-teman. Di situ ada persawahan. Nah, kita masih sekitar sini aja. Katanya kata warga di sini juga masih banyak kayak temuan-temuan ular koros, sama kemarin juga terakhir ular pucuk teman-teman. Itu depan rumah banget. Tapi sayang yang nemuin itu bukan Babang, orang lain. Jadi itu tuh udah dibunuh gitu posisinya. Jadi kita mau nyari sekitar sini aja. Tapi di situ ada makam teman-teman. Ya kita mungkin nanti muter ke situ langsung ke sawah teman-teman. Tunggu. Tuh makam teman-teman. Ya, makam. Kita tahu sekitar sini ada ular-ularan. Kita cari dulu. Kok ketinggalan ya cuy ya? Oh iya. Nah, yaudah nggak apa-apa. Jangan terlalu jauh dari rumah. Ya ini jadi kuburan yang ada di sini. Ini pemakaman yang ada di sini aja teman-teman. Mungkin ya masih warga-warga sekitar. Cuman Babang juga belum tahu nih bakal dapat ular atau enggak di sekitaran sini ya teman-teman nih. Ini teman-teman. Ini aduh. Pakan pertama jenis ular koros teman-teman. Babang udah berhasil nemuin ular koros. Ini Pithias koros teman-teman. Ini adalah salah satu makanan kesukaan king cobra. Cuman ukurannya kecil nih, karena king cobra Babang tuh ukurannya sekitar 4 meter teman-teman. Jadi ya masih kepake lah. Mungkin next kita akan langsung kasih ular ini ke king cobra Babang. Kebetulan Babang juga bawa kantong khusus buat ularnya. Jadi misalnya itu nanti kita masukin sini biar nggak ngeganggu proses kita nyari ular lagi. Oke. Baru satu teman-teman, belum cukup. Kita harus nyari lagi. Nah gini aja, kita masukin sini. Oke, kita nyari lagi teman-teman ke daerah persawahan lah. Soalnya siapa tahu ada sini banyak kuburan teman-teman, ngeri ya. Takutnya ada kuburan yang nggak kita tahu malah keinjak gitu, nggak sopan teman-teman. Jadi kita nyari ke daerah persawahan. Tuh itu sawah teman-teman, sawah. Kan jalan mana ya? Ini tutup nih. Kita jalan sini teman-teman. Kita coba. Aduh. Kebun apa ya cuy? Cabai ya? Ubi. Oh mungkin. Ini juga ada pohon cabai sini. Cabai rawit. Kita coba kesini aja. Giringan. Oke. Kita langsung sini.
Siapa tahu kita menemukan jenis ular lainnya. Aduh, teman-teman tuh panas banget nih. Sini tuh panas banget. Basah ya. Kita coba ke sana teman-teman. Kita ke sini teman-teman. Ini baru ditanami banget, jadi Babang belum lihat jejak-jejak ular teman-teman. Jangan sini aja, jangan nginjek ini, soalnya ini baru ditanami kayaknya. Bentar Pak, jaringan. Masuk lagi sini tadi. Ternyata masih baru banget di apa ya, mungkin baru masukin bibit-bibit gitu. Jadi kita kayaknya nggak mungkin kalau tanahnya kering kayak gitu teman-teman. Jadi kita masih nyari pesisir sawahnya aja, pinggir-pinggir sawahnya. Siapa tahu masih ada ular juga di daerah sini teman-teman. Ikutin terus ya. Kita masih nyari-nyari teman-teman. Belum ada deh. Coba kita ke situ. Biasanya pohon-pohon kayak gini disukai sama jenis ular-ular pohon teman-teman. Kayak albo, pucuk, gadung, gonyosoma. Nah, kita belum dapat apa-apa lagi. Pohon gede banget tuh teman-teman, terus kayak gitu. Gila. Berapa meter ya kira-kira? Nah, sampai mungkin 20 meter lah. Cuman bagus tuh, ujung itunya ada belok gitu tuh, kayak yang abis didudukin. Nggak mungkin sih kalau misalnya segede gini, jarang banget ada ular, biasanya burung. Kita coba cari pohon-pohon yang kecil aja teman-teman. Teman-teman lihat nih, ini ular nih, dia lagi kamuflase teman-teman, nggak kelihatan banget. Ini jenis ular Gonyosoma oxcephalum ataupun jenis ular gadung, atau yang biasa kita sebut ular gonyo ya teman-teman. Ini jadi salah satu jenis ular pohon juga teman-teman, dan dia memiliki habitat ya seperti ini nih. Dia bertengger di pohon gini dan juga sambil menunggu makanannya teman-teman. Oke teman-teman, karena kita juga butuh ular ini buat pakan king cobra. Ini juga salah satu makanan kesukaan king cobra teman-teman. Tapi karena posisinya dia di pohon, jadi jarang untuk termakan sama king cobra teman-teman. Mungkin tapi kalau misalnya dia sedang minum di bawah gitu, jadi dia bisa jadi salah satu mangsa dari ular king cobra. Kita tangkap teman-teman. Set, kasih ya. Oke, ini panjangnya cukup nih. Ini panjangnya sekitar 1 meter lebih ya teman-teman. Dan ini posisinya yang gini, dan ini juga belum terlalu besar juga. Kita ambil aja untuk pakan selanjutnya. Kita satuin sama yang tadi teman-teman. Walaupun ini berbeda jenis, tapi kedua jenis ular ini bukan ular yang kanibal ya teman-teman. Jadi kita masih bisa satuin dalam satu karung. Ya teman-teman, hasil tangkapan kita dapat 2 ekor.
Oke, kita amankan. Kita masukin kembali. Ya, udah dapat 2 ekor teman-teman, lumayan juga sih ya untuk pakan king cobra babang. Kebetulan king cobra babang sekarang masih shading teman-teman, jadi belum bisa babang bikin konten lagi. Jadi nanti next mungkin setelah shading ataupun ya udah mau shading nanti akhir, babang baru kontenin ular king cobra babang lagi yang besar itu lah teman-teman. Oke, paling kita next balik ke rumah dulu. Oke, bye bye. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe juga channel Babang agar Babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.